Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baiklah, berjumpa lagi dengan Bapak Muhammad Hussein SPD, Bapak Guru Mapel PJOK SMA Negeri 5 Bagan Sinembah. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak menyambung materi yang sebelumnya, yaitu mengenai bab renang ya. Ya, sebelum kita masuk ke materi, anak-anak semua bisa dibuka buku paketnya mengenai bab renang ya. Sambil Bapak menyampaikan materi, boleh sambil simak buku paketnya. Oke, untuk yang pertama ini Bapak menyampaikan materi ya, renang gaya bebas. Ya, sebelumnya perhatikan buku paketnya, boleh disimak. Mengenal aktivitas gerak renang gaya bebas. Renang merupakan salah satu aktivitas di kolam atau di air ya, yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu gerakan yang teratur ya. Renang sendiri ya terdiri atas 4 gaya, jadi ada 4 gaya renang, yaitu yang pertama gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Oke, baik. Yang pertama itu analisis keterampilan gerak renang gaya bebas. Yang boleh simak buku paketnya, dan juga di video tampilkan ada gambarnya sambil kita simak. Oke, yang A, melakukan gerak renang gaya bebas. Ya, bentuk-bentuk latihan gerak renang gaya bebas yang berhubungan dengan kesehatan antara lain sebagai berikut. Nah, ini kita analis gerakannya. Yang pertama itu posisi badan di atas air. Oke. Posisi badan di atas air harus sejajar mungkin di permukaan air. Oke, lihat di gambar, kan sejajar di atas di permukaan air. Yaitu keadaan tubuh rileks. Posisi badan yang salah akan mengurangi kecepatan berenang. Kemudian ada pendapat mengatakan bahwa perenang harus dapat mengangkat tubuhnya setinggi mungkin di atas air ya, di permukaan air, sehingga hambatan dapat sedikit dikurangi. Oke, jadi dalam berenang ini ya, kita juga berusaha bagaimana kita itu bisa di permukaan air ya. Berenang itu di permukaan air, tidak terlalu dalam. Jadi badan kita tidak seluruhnya itu masuk ke dalam air. Oke, jadi di permukaan airnya saja dalam melakukan berenang. Oke, kemudian kalau tadi posisi badannya, kemudian kita analis gerakan kakinya, yaitu gerakan kaki harus diatur sedemikian rupa agar menghasilkan suatu gerakan kaki yang benar. Nah, jadi gerakan kaki itu harus benar karena fungsi gerakan kaki itu sebagai alat keseimbangan, itu fungsi utamanya. Sedangkan gerakan maju ke depan sebagian besar ditentukan oleh tangan. Jadi dorongan kaki ini tidak terlalu besar mendorong badan kita pengaruhnya, tetapi yang paling pengaruh itu tangan ya, dalam melakukan dorongan dalam melakukan renang ya. Oke, perhatikan gerakan kaki gaya bebas. Oke, untuk gerakan kakinya perhatikan di gambar juga Pak tampilkan, atau di buku paket juga bisa dilihat. Oke, gerakan kaki turun naik ke bawah dan ke atas. Nah, saling bergantian kakinya itu. Kaki kiri melakukan pukulan ke bawah dan kaki kanan melakukan pukulan ke atas. Nah, jadi melakukan pukulan di air ya. Kalau kaki kirinya mukul ke bawah, kaki kanan melakukan pukulan ke atas, dan juga sebaliknya. Kemudian tungkai kiri tanpa menekuk lutut mulai bergerak ke atas dengan rileks, dan kaki kanan mulai melakukan pukulan ke bawah. Nah, itu posisinya ya. Jadi tidak ditekuk, tetap lurus ya. Hanya melakukan pukulan-pukulan kakinya, itu pukulan di dalam air ya. Kemudian yang ketiga, perhatikan strip 3, kaki kiri digerakkan ke atas dengan lutut sedikit ditekuk ya. Kaki kanan mulai ke bawah dengan kuat dan paha dipaksa bergerak ke bawah, kemudian lutut mulai diluruskan. Jadi tekukannya itu tidak terlalu menekuk sekali, sedikit saja ditekuk. Itu melakukan fungsinya itu untuk dorongan, untuk mendorong badan kita untuk melaju ke arah depan.
Oke, tadi untuk gerakan kakinya. Kemudian gerakan lengan ya, atau tangannya. Untuk memulai gerakan menarik, tangan dimasukkan ke dalam air. Nah, jadi dalam menarik itu dimasukkan dulu tangannya ke dalam air. Gerakan menarik dilakukan setelah siku masuk dalam air sampai tangan mencapai bidang vertikal. Oke, boleh diperhatikan tangan. Jadi tangannya itu ambil, kita gapai ke depan, kemudian tarik airnya itu. Jadi badan kita terdorong ke arah depan. Itu yang gerakan bagaimana kita bisa melaju ke arah depan ya. Sudah itu dilanjutkan gerakan mendorong sampai lengan lurus ke belakang. Jadi tarik, kemudian dorong. Setelah tangan kita ke depan, tarik, kemudian dorong. Jadi badan kita maju ke arah depan dalam melakukan berenangnya. Seperti itu ya, boleh diperhatikan gambarnya. Oke, kemudian kita lanjut, yaitu gerakan bernafas renang gaya bebas. Nah, dalam macam-macam gaya tadi ya, masing-masing dalam bernafas itu berbeda caranya. Oke, untuk gaya bebas yaitu bernafas merupakan suatu hal yang sangat penting. Jadi setiap berenang itu kita harus menghirup udara atau bernafas pada waktu sedang berenang hingga kita dapat berenang dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Ya, pengambilan nafas pada saat berenang dapat dilakukan ke samping kiri atau ke kanan, tergantung pada kebiasaan perenang. Oke, jadi dalam berenang itu, kalau berenang bebas itu boleh kita palingkan muka ke sebelah kanan atau kiri. Kalau misalkan kanan ya kanan saja, kalau kiri kiri saja, tidak bisa bergantian, habis kanan terus kiri, seperti itu. Oke, baik, kita analis gerakan bernafas renang gaya bebas. 1. Palingkan muka ke samping sebagian atau seluruhnya, yang bagian wajah itu ya, sebagian atau seluruh wajahnya, dengan mulut keluar dari permukaan air. Oke, boleh diperhatikan di gambar yang Bapak tampilkan. Itu kan palingkan mukanya, itu bagian bisa dibilang seluruh wajahnya keluar dari permukaan air. Oke, dan juga mulut, hidung untuk menghirup udara. Kemudian ambillah udara sebanyak-banyaknya melalui mulut atau hidung dan keluarkan napas secara perlahan-lahan setelah muka masuk ke dalam air. Oke, jadi ada dua cara. Yang pertama itu untuk mengeluarkan nafasnya ya. Yang pertama itu pada saat ya wajah kita di dalam air. Itu yang pertama. Untuk yang kedua yaitu caranya pengambilan nafas secara eksklusif namanya. Kalau yang tadi pernafasan ritmis. Kalau ini eksklusif yaitu mengambil udara melalui mulut dan hidung sebanyak-banyaknya. Untuk gerakan memalingkan mukanya itu sama. Yang bedanya itu saat mengeluarkan udaranya. Kalau yang ini mengeluarkan udara di luar air. Kalau tadi pada saat wajah kita di dalam air ya. Kalau ini pada saat memalingkan muka, sebelum kita menghirup udara, kita keluarkan udara dengan cepat dan langsung menghirup udara sebanyak-banyaknya dari mulut maupun hidung. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Oke, baik, tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana analisis gerak renang gaya bebas, dan juga Bapak tampilkan videonya. Ya, mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Oke, dan juga bisa mempraktikannya. Kalau misalkan lagi ya main-main ke kolam renang, ya bisa sambil ya dipelajari gaya renang bebas ini. Ya, mudah-mudahan yang bisa dipahami. Dan untuk pertemuan kali ini Bapak sudahi dan Bapak cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, akhiri akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, tetap semangat.